العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تم البركات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على فردوس الأعلى مستاهل الجنة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه المثبتين اللهم صل على الفاتح مفتاح الحجوب والكشوف والشهود وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih anugerah di kita kenikmatan, karunia, hidayah, inayah, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita kembali diizinkan oleh Allah untuk bertalabul ilm, untuk berbagi dan berdiskusi seputar ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum ada ya ibunya. Biasanya dulu datang tuh. Baik, sebelumnya kita sudah membincangkan terkait dengan mutu qabla an tamutu yang diistilahkan dengan tema ini al-maut al-ma'nawi, yang pada ujungnya adalah semuanya itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dalam posisi kita itu sejatinya tidaklah ada, kita itu sejatinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang sadar akan dirinya adalah bersumber dari Allah dan sadar bahwa dirinya tiada, dia kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ujungnya kemarin kita sampai membincangkan khatmul auliya, yang memiliki ciri yang sudah kita sebutkan. Khatmul auliya itu ngerti dengan ilmu bad'i, kemudian ngerti dengan ilmu mitsaq, ngerti dengan ilmu maqadir, dan ngerti dengan ilmu huruf. Kemudian setelahnya kemarin kita juga menyinggung persoalan dunia, bagaimana cara kita memandang dunia. Bahasanya agak sedikit vulgar, seperti yang kemarin disebutkan. Kalau memandang dunia itu pandanglah seperti orang yang sedang buang air, ya, kelihatan dan baunya busuk, dan bahkan unik juga orang katakan baunya pahit gitu. Itu gimana itu maksudnya? Busuk, pahit gitu. Itulah gambaran bagaimana memandang dunia. Itulah yang kemarin diingatkan kita oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka fahakadza kun fid dunya, seperti inilah semestinya kamu memandang dunia. Kalau kamu memandang dunia itu seperti orang yang sedang buang air besar, lalu kamu jijik darinya, lalu apa yang kamu lakukan? Yang kamu lakukan tidak memandangnya, lalu menundukkan pandangan. Setelah menundukkan pandangan, cukupkah sampai di situ? Tidak. Tapi tundukkan pandangan, hidung ditutup, hidung. Sebegitunya remehnya dunia itu. Tapi kebanyakan kita dengan dunia yang begitu remeh, di gambar ini seperti melihat orang yang sedang buang air, dan ternyata bagi sebagian orang asik melihat orang buang air itu, dan aromanya itu dinikmatin bagi sebagian orang, sehingga dia terlena dengan dunia. Padahal dunia itu hanya seperti yang tadi itu, baunya busuk, nggak enak dipandang,
Tapi kenapa itu yang terjadi? Lalu di sisi lain dikatakan dunia itu harganya hanya tidak jauh lebih mahal harga satu sayap nyamuk. Kira-kira begitu. Tetapi orang mengejarnya. Inilah persoalan-persoalan yang mesti jadi perhatian kita. Mesti kita berikan perhatian khusus terkait dengan hal ini. Makanya kita kemarin bagaimana supaya kita tidak terlena dengan dunia. Tidak terlena, atau dalam bahasa lainnya, bagaimana kita tidak dikendalikan dunia. Semestinya dunia itu kita yang mengendalikannya. Ini yang disebut dengan istilah az-zuhdu fid dunya. Zuhud pada dunia itu artinya apa? Tidak memasukkan dunia ke dalam kolbu. Jika dunia masuk ke dalam kolbu, selesai kita. Tapi jika dunia berada di genggaman, itu tergantung kita. Mau kita apain saja, itu terserah kita terkait dengan dunia itu. Itu kemarin yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, Qutbur Rabbani. Siapa yang memberlakukan dunia seperti melihat orang yang sedang buang air, ditundukkan pandangan, lalu hidungnya disumbat atau ditutupi hidungnya, maka orang itulah nanti yang akan selamat dari penyakitnya dunia. Dari kejelekannya dunia, itu yang menyelamatkan orang itu. Nah, oleh sebab itu juga salah satu indikator seseorang itu bisa usul kepada Allah. Dia tinggalkan dunia, dia tidak lagi berurusan dengan dunia, tapi dia berurusan dengan yang menciptakan dunia. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk pada maqalah yang ke-6 ya, tentang fil fana'i anil khalqi. Sebelumnya mari kita bertawassul kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la khalifatihil mahdi fil alamin wa la ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was salihin, wa nakhusu khususan li Syekh Abdul Qadir Jilani Qutbur Rabbani, sya'ulillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatus sadisatu fil fana'i anil khalqi. Makalah yang keenam terkait atau menjelaskan tentang fana anil khalqi, dari makhluk Allah, atau dalam bahasa lain disebut dengan berpaling dari makhluknya Allah. Kalau kita bicara arti fana itu artinya apa? Fana, lenyap, tiada. Fana ini lawan dari sifat apa? Sifat Allah ada 20. Wujud lawannya apa? Al-adamu. Wujud lawannya al-adam. Oke. Lalu wujud kidam. Kidam lawannya apa? Hudus. Baqa lawannya fana. Nah, ini dia yang sedang kita bahas ini, fana. Fana itu artinya tiada. Artinya lenyap. Tidak merasa lagi. Enggak ada urusan, enggak ada hubungan. Dan makna lainnya juga diterjemahkan dengan kita berpaling. Kalau kita bicarakan fana dari makhluk itu gimana? Berpaling dari makhluk. Atau kita tidak merasa ada makhluk, atau dalam bahasa lain juga dikatakan fana anil khalqi itu nggak ada urusan makhluk lain itu dengan kita. Urusan kita itu cuma satu aja dengan Allah. Mau bagaimanapun nggak ada urusan. Maka kita lihat ke dalam
ifna 'anil khalqi bi hukmillahi ta'ala wa 'an hawaka bi amrillahi ta'ala wa qala ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Fanakan dirimu dari makhluk, lenyapkan dirimu dari makhluk, atau palingkan dirimu dari makhluk bi hukmillah, bi makna bi idznillah. Kita disuruh untuk memalingkan diri kita dari makhluk, memfanakan. Ini maksudnya apa? Apa yang dimaksud menfanakan diri dari makhluk? Kadang-kala kan kita ini masih ada ketergantungannya dengan makhluk. Ada enggak ketergantungan kita dari makhluk? Semuanya dihubung-hubungkan, dan bahkan peribadatan pun kadangkala orang itu bukan karena Allah, tapi ibadahnya karena makhluk juga. Kadangkala ada terjadi begitu. Maka oleh karenanya palingkan, alihkan. Jangan ada bab peribadatan itu ada urusannya dengan makhluk. Maka ketika kita membincangkan memfanakan diri dari makhluk, tidak bergantung kepada makhluk, di sini dikatakan bihukmillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak bisa juga fana itu dibuat-buat. Ada enggak fana dibuat-buat? Nah, ini maksudnya ini. Jadi fana itu juga biiznillah, bukan karena kita yang ingin fana gitu. Wah, aku telah fana. Enggak. Tidak begitu. Fana itu juga bagian dari izin Allah. Dan bahkan fana itu masuk dia dalam wilayah ahwal. Dalam ilmu tasawuf itu ya ada maqamat dan ada ahwal. Fana itu bagian dari ahwal. Rasa, kondisi. Rasa itu bisa dibuat-buat enggak? Lalu fana itu bisa dibuat-buat? Tidak. Fana itu tidak dibuat-buat. Fana itu juga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa Syekh Qadir mengatakan fana bi hukmillahi taala, bi ma'na al-fana bi idznillah. Fana itu atas izin Allah. Kalau begitu, apa poinnya di situ? Poinnya adalah fana itu tidak ada urusannya dengan nafsiyah. Bahkan nafsiyah sendiri sudah tidak ada. Kalau masih terasa nafsiyah, maka di situ belum ada masuk ke dalam kategori kelompok fana. Yang ada ujungnya apa? Terpana gitu ya. Nah ini nih, fana itu anugerah atau izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Kamu mesti memalingkan dirimu dari makhluk, atau kamu mesti menfanakan dirimu dari makhluk. Dan yang kedua, wa an hawaka bi amrillah. Dan kamu mesti palingkan atau fanakan dirimu dari hawa. Dari hawa nafsu. Bi amrillah. Dengan amar Allah. Ini nanti kita akan membincangkan, di bawahnya ada iradah. Kalau berurusan dengan hawa, fana dari hawa itu, atau berpaling dari hawa nafsu, itu mesti atas dasar amar Allah. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah apa? Amar Allah yang pertama apa? Masih ingat kajian kita pertama kitab ini? Amar Allah pertama itu adalah menyuruh untuk mengabdi kepadanya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini amar Allah yang pertama. Maka dikatakan wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka kita dianjurkan untuk berserah diri kepada Allah itu dengan catatan jika kamu menjadi orang yang beriman. Jadi salah satu pencirian orang yang beriman itu adalah dia memiliki
tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita kembali untuk melihat bagaimana ini urutannya ya, yang pertama itu mesti tidak ada ketergantungan dengan makhluk, atau mesti berpaling dari makhluk, fana dari makhluk, lenyap dari makhluk. Setelah itu baru bisa masuk pada termen kedua, fana dari hawa. Ini berurutan ini. Kalau nggak bisa kita fana dari makhluk, maka kita juga tidak akan bisa fana dari hawa. Nggak bisa berpaling dari hawa. Kalau kita nggak bisa berpaling dari makhluk, maka dari hawa juga tidak bisa. Tapi kalau kita bisa berpaling dari makhluk, maka kita juga bisa berpaling dari hawa atas dasar amarnya Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa an iradatika bi fi'lillahi ta'ala. Dan kamu berpaling dari iradatmu. Nah, ini naik tingkatannya itu. Kamu fana dari iradatmu. Artinya apa? Kita tidak bersandar lagi kepada iradat kita, kepada keinginan kita. Fana dari keiradah itu bi fi'lillahi ta'ala, dengan fi'ilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada dua. Fana dari hawa itu bil amr. Fana anil iradah itu bi fi'lillah. Jadi dua-duanya ini juga tidak berhubungan dengan nafsiyah. Artinya selesai urusan nafsiyahnya. Kita menyelesaikan urusan nafsiyah di sini. Kalau nafsiyah tidak kelar, tidak selesai, maka bagaimana kita bisa berpaling dari makhluk? Aktivitas nafsiyah kita ini semuanya kan ingin dipandang makhluk, kan? Benar nggak Pak? Semua aktivitas kita yang berdasarkan nafsiyah pasti ingin dipandang makhluk. Bukti sederhana apa? Bukti sederhana itu adalah update status. Itu bukti sederhana, update status. Yang ujung-ujungnya yang paling banyak lihat status itu yang masang status. Itu maksudnya curhat gitu ya. Soalnya kita sering juga begitu, masih sering begitu. Kita yang paling sering lihat status daripada orang ya. Siapa yang sudah lihat hari ini? Siapa saya yang pertama gitu. Ternyata ini yang berat itu. Terhindar, berpaling dari makhluk itu. Artinya ketika kita sudah berpaling dari makhluk, maka hanya satu tempat tujuan kita, yaitu Allah. Di sini babnya kita mulai masuk pada bab tauhid wahdaniyatullah. Kalau enggak, kita akan selalu menyekutukan Allah dengan makhluknya, yang nanti juga jadi bahan penjelasan kita setelah ini. Berarti ada tiga hal ya. Fana dari makhluk atas izin Allah, fana dari hawa berdasarkan amar Allah, lalu fana dari iradah berdasarkan fi'il Allah. Kalau Allah sudah izinkan fana dari makhluk, maka bab berikutnya Allah akan perintahkan dia juga fana dari hawa. Lalu nanti implementasi af'alnya, nanti dia juga dia tidak punya keinginan lagi. Kalau kita masih punya keinginan enggak? Masih. Kalau masih punya keinginan, ternyata kita belum masuk bab ini. Ini iradah, keinginan itu yang dihabiskan. Tidak ada lagi iradah, keinginan. Ini bagaimana pula itu nggak ada keiradah, nggak ada keinginan. Orang aja mau sholat itu kalau ditanya, tadi sholat kan? Itu kenapa sholat? Apa yang diinginkan dari sholat itu? Ada nggak yang diinginkan dari sholat itu? Ujungnya nanti ada pahala gitu ya.
Kalau sholat jamaah pahala 27 derajat. Kayak itu bagian dari keinginan-keinginan. Sekarang coba kita nggak ada keinginan. Kira-kira gimana? Lah gimana masa nggak ada keinginan? Maksudnya apa itu? Nah, nanti kita jelaskan di bawah ini. Apa maksudnya? Ya. Fahina izin yasluhu an takuna wi'aan li ilmillah ta'ala. Kalau ini sudah oke dalam diri seseorang, sudah fana dia dari makhluk, fana dia dari hawanya berdasarkan amar Allah, lalu fana dia dari iradahnya berdasarkan fi'il Allah, maka ketika itu seseorang itu sudah layak dia menjadi bejana ilmunya Allah, atau dalam bahasa lain wi'a itu artinya karung juga itu. Karung ilmunya Allah gitu. Dia layak menerima ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau belum kelar urusan ini, maka dia tidak layak menjadi wadah ilmunya Allah. Jadi prasyarat supaya diri ini atau supaya kita ini pantas dan layak menjadi wadah ilmunya Allah, syaratnya mesti fana yang 3 kategori ini. Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang menjadi pencirian atau apa indikator seseorang itu sudah fana anil khalqi, fana anil hawa, fana anil iradah? Apa penciriannya atau apa indikatornya? Nah ini, fa'alamatu fana'ika an khalqillahi ta'ala inqita'uka anhum wa anit taraddudi ilaihim wal ya'si mimma fi aidihim. Ini 3. Ada 3 indikatornya. Yang pertama, inqita'uka anhum. Inqita'uka anhum itu maksudnya apa itu? Kamu nggak butuh mereka. Inqita'a itu kan putus dari mereka, terputus dari mereka artinya apa? Kamu nggak butuh mereka, nggak butuh manusia. Kalau ditanya kita di sini masih butuh manusia? Masih. Kalau masih, ternyata kita belum masuk bab ini, gitu. Nah sekarang itu dia nggak butuh manusia. Kenapa dia tidak butuh manusia? Karena dia sudah fana dari manusia, karena dia sudah berpaling dari manusia itu. Yang dibutuhkan hanya satu saja, Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang dibutuhkannya. Hanya Allah tempat bergantung dia. Maka dia tidak memutuskan hubungan dengan manusia, dengan Allah. Kalau ini dia memutuskan hubungan dengan manusia, maksudnya apa? Supaya apapun yang dilakukan itu bukanlah berdasarkan manusia A, B, dan C itu. Dia memutuskan hubungan dengan manusia yang lain itu gunanya apa? Supaya dia bisa fokus dan terarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa lagi? Wa anit taraddudi ilaihim. Ini maksudnya tidak berulang-ulang datang ke manusia itu, maksudnya apa? Tidak mengemis kepada dia, tidak menggantungkan diri kepada manusia. Tidak memiliki ketergantungan dia kepada manusia. Enggak ada. Enggak ngemis-ngemis kepada manusia. Pak, bantulah Pak, ini itu enggak. Itu bukan karakternya orang yang sedang sedekah sebutkan ini. Nggak bakalan ngemis dia kepada manusia. Dia hanya ngemis itu atau bermanja-manja itu hanya kepada Rabbul Alamin. Ini ciri yang kedua. Lalu ciri yang ketiga, wal ya'si mimma fi aidihim. Ini kalau bahasa kitanya sederhana. Apa yang ada pada manusia lain, dia tidak menjadi iri. Enggak iri dia. Kalau kita gimana? Masih iri enggak yang apa yang dipunyai oleh manusia selain kita? Ini bertanda memang bab nafsiyah kita belum selesai.
Itulah kenapa kita mesti dididik. Itulah kenapa kita itu masih diuji. Yang kemarin kita sebut, karena para salik itu diuji, tapi para wali tidak diuji. Yang kita sebutkan sebelumnya. Nah, ini urusan begini saja kita belum beres. Maka inilah indikator seseorang itu telah fana dia dari makhluk Allah itu. Dia enggak menaruh harapan kepada makhluk. Harapannya cuma satu aja, Allah. Kalau begini, nah inilah bagian yang sering kita sebut juga. Ini dia sudah berada pada posisi nol. Fana itu artinya apa? Menolkan diri. Fana itu artinya menolkan diri. Ini yang di dalam istilah akidah disebut dengan al-adamu, atau kita masuk juga dalam istilah fana. Dalam mustalahatnya sufi kita sebut dengan maqam al-faqir, karena dia hanya memiliki ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bergantung kepada manusia tidak boleh, dan itu bahaya sekali. Sangat bahaya. Itu babnya bisa jatuh kepada bab musyrik kalau bergantung kepada manusia. Maka ini 3 indikator bahwa seseorang itu telah fana dari makhluk dan berpaling dari makhluk. Dia tidak butuh kepada makhluk, lalu dia tidak mengemis-ngemis kepada makhluk atau tidak mendatangi dia terus-menerus, itu maksudnya. Lalu yang ketiga, dia tidak iri kepada makhluk lainnya. Apa yang ada sama orang dia iri? Enggak boleh iri. Ini yang pertama. Yang kedua, wa alamatu fana'ika anka wa an hawaka tarkut takassubi wa ta'alluqi bis sababi fi jalbin naf'i wa daf'id darar. Apa indikatornya seseorang itu telah fana dari dirinya dan fana dari hawanya, dia telah berpaling dari hawanya. Apa indikatornya? Tarku takassub, dia meninggalkan untuk urusan mengumpulkan harta. Gak sibuk lagi dia cari harta duniawi, ngumpulin harta enggak. Dia tinggalkan itu urusan begituan. Lalu wa ta'alluqi bis sabab, dan dia sudah tinggalkan juga ada ta'alluq, menggantungkan diri kepada sebab, ada asbab. Dia tidak menggantungkan diri lagi kepada asbab, yang apakah sebab itu yang dapat memberikan manfaat atau dapat memberikan kemudaratan. Lalu apa lagi? Fala tataharraqu fika bika wa la ta'tamidu 'alaika laka. Jadi geraknya itu tidak lagi gerak yang berhubungan dengan kepentingan pribadinya. Maksudnya apa itu? Enggak, geraknya itu, aktivitasnya itu tidak lagi berdasarkan nafsiyahnya. Ini lagi-lagi kita ngajar bab nafsiyah ini. Enggak ada lagi urusan nafsiyah di sini. Selesai sudah urusan nafsiyahnya. Lalu ujungnya apa? Wala tansuru nafsaka wala tadhubbu anka. Sehingga dia tidak menolong dirinya dan dia tidak membenci dirinya. Lakin akan tetapi takilu dzalika kulluhu ila Allah ta'ala li'annahu tawallahu awwalan fayata'awwalahu akhiran kama kana dzalika ma'kulan ilaihi fi hali kaunika mughayyaban fir rahmi
wa kaunika radi'an tiflan fi mahdika. Akan tetapi dia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kasih ini pemahamannya, geraknya bukan atas gerak nafsiyah, melainkan geraknya atas gerak ruhiyah. Yang aktif itu, yang sudah dominan dalam dirinya itu bukan nafsiyahnya lagi, tapi sudah ruhiyahnya sudah aktif. Atau kalau kita mau main masih di ranah nafsiyah, maka nafsiyahnya itu tidak lagi ammarah, apa lagi? Malhamah, ammarah, lawamah, malhamah, mutmainnah. Dan dia sudah berada pada minimal itu fasenya mutmainnah. Mutmainnah mau naik kepada radiyah. Dari radiyah naik kepada radiyatan mardiyah. Dan terus berikutnya. Nah itu dia. Kalau kita perhatikan, dia sudah serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, makamnya sudah berada pada makam tawakal. Kalau tawakal itu gimana? Dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti dia tawakal itu, dia tidak lagi nolong dirinya karena dirinya, dan dia tidak lagi membenci dirinya itu karena dirinya itu. Nah, tetapi semuanya sudah berdasarkan geraknya Allah. Artinya apa? Dia sudah berada pada posisi menolkan diri yang tadi kita sebut. Kalau kita kan sekarang masih kita yang memahami, kita yang merasakan, masih kita yang bergerak, masih kita yang datang ngaji, masih kita yang beribadah. Kan secara zahir memang kelihatan begitu ya. Tapi yang begituan itu mesti dirubah. Semuanya itu tidak akan terjadi kalau bukan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia serahkan semuanya kepada Allah. Kenapa dia serahkan kepada Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala itu dialah yang berkuasa atas kita ini semua. Allah yang berkuasa mulai dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Bahkan kondisi kita itu pasrah itu dari awal kan kita sudah pasrah aja, Pak. Pasrah aja kita dari awal itu, semenjak mulai kita berada di dalam kandungan, dalam rahim kan pasrah aja kita kan. Lalu sampai disusui oleh ibu, pasrah juga kita. Kan pasrah aja, coba perhatikan anak-anak kecil itu. Kalau yang dalam rahim mungkin agak sulit ya untuk meneropongnya ya. Kecuali pakai USG kan. Dan itu pasrah aja tuh yang ada di dalam. Nah, ketika udah lahir, udah menyusui, pasrah aja, mau digapain oleh ibu bapaknya juga terserah dia. Artinya apa yang ingin dikatakan di situ? Kita mesti kembali lagi pada posisi tawakal itu. Atau kita tanya nih Bapak Ibu yang ada di sini. Itu waktu kecil dibolak-balikin oleh orang tua, diapain aja, ada enggak yang protes? Lalu bukti, ya pasrah aja lah. Dengan kepasrahan itu, ada enggak dijerumusin, ada enggak disakitin oleh orang tua? Hah? Enggak ada. Ini salah satu kunci. Orang pasrah itu tidak disakiti. Orang yang sudah pasrah itu pasti dijaga. Pasti dijaga. Karena kan anak-anak yang tadi digambarkan, dia tidak berkuasa atas dirinya. Kan gak kuasa di atas dirinya, Pak. Coba bayangin waktu kita kecil dulu, pas haus. Apa yang kita lakukan? Cuma nangis doang. Terus nangis itu haus selesai? Enggak juga. Ya enggak kuasa. Yang ujungnya adalah menyerahkan semuanya. Ya terserahlah gitu ya. Kalau itu baik, kalau ngomong kira-kira gimana tuh? Ya kita haus,
Sudahlah, kita nggak bisa jalan, nggak bisa ini. Coba kalau dikasih pemikiran begitu ya. Tapi itu adalah bentuk kepasrahan. Bentuk kepasrahan. Nah, semestinya kita berada lagi pada posisi pasrah itu kepada Allah. Kalau dalam bahasa lainnya, selagi rezekinya ada, maka orang itu pasti hidup. Pasti hidup. Nggak ada urusan orang hidup itu dengan kerja atau tidak kerja, kan? Nggak ada urusan kerja dan tidak kerja. Tapi urusannya kalau rezekinya ada, pasti hidup. Ini bab pasrah. Ya udahlah, pasrah aja. Tapi pasrahnya jangan pasrah konyol juga. Misalnya kita masih punya tanggungan anak bini, udahlah. Nanti kalau dia makan kata Allah. Lalu kita nggak usah kerja, udahlah kita ngaji-ngaji aja. Nggak begitu juga. Jika kita sudah berada pada posisi ini, ya boleh begitu. Tapi kalau belum di posisi ini, jangan. Kita kan masih dituntut untuk kerja, karena ada tanggungan kita. Makanya apa? Kerja dan kerja gitu ya. Kalau kita lihat sejenak, poinnya itu berada di mana tuh? Konteks fana ini. Posisinya di mana? Memfanakan itu. Melenyapkan diri, menolkan diri. Titiknya itu di mana? Kalau kita bicara bab titiknya, maka titik awalnya itu berada di kolbu. Titiknya berada di kolbu. Makanya sentral itu berada di kolbu yang sering diingatkan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan itu. Allah hanya pandang kolbu. Maka untuk melenyapkan segalanya, titiknya ada di kolbu. Supaya dia lenyap segalanya, apa yang mesti dilakukan? Maka kolbu mesti dipenuhi dengan zikrullah. Jika kolbu tidak dipenuhi dengan zikrullah, maka yang lain tidak bakal lenyap dari kolbu. Gak bakalan lenyap dari kolbu yang lain, yang kita sebut dunia, hawa, nafsu, setan itu. Kalau tidak diisi kolbu itu dengan zikrullah, maka semuanya tidak akan lenyap dari kita. Maka jalan satu-satunya supaya semuanya itu berpaling dari kita, penuhin ini kolbu dengan nama Allah. Penuhin. Kalau kolbu tidak dipenuhi dengan nama Allah, ya alamat susahlah kita itu. Dikendaliin dunia, dikendaliin hawa, nafsu, setan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa alamatu fanaika an iradatika bi fi'lillahi annaka la turidu muradan faqat fala yakun laka gharadun wa la takifu laka hajatun wa la maramun li'annaka la turidu ma'a iradatillahi siwaha bal yajri fi'lullahi fika fatakuna anta 'inda iradatillahi ta'ala wa fi'lih. Ini yang ketiga, tanda indikator seseorang itu telah fana dari iradahnya. Apa? Dia fana dari iradat Allah, dari fana apa? Tanda kamu fana dari iradatmu dengan fiilnya Allah, kamu tidak memiliki keinginan. Tidak ada lagi keinginan. Kalau masih punya keinginan, itu pertanda tidak fana dan tidak tunduk kepada iradatnya Allah. Maka ini yang mesti jadi catatan juga kita ini. La turidu muradan faqat.
fala yakun laka ghardun wala takifu laka hajatun. Dia tidak punya maksud lagi, enggak punya maksud, lalu tidak ada baginya, dia tidak punya keinginan lagi, dia tidak punya maksud lagi, dan tidak ada yang tinggal di dalam dirinya itu adalah apa? Hajatnya, kebutuhannya enggak ada lagi. Lagi-lagi memang selesai urusan nafsiyah ini. Enggak ada lagi kehendaknya, enggak ada keinginannya. Nah, orang yang fana dalam iradahnya ini, dia sudah kembalikan sifat maknawiyahnya kepada sifat ma'aninya Allah. Yang sebelumnya kita sudah sebut. Dengan istilah ma'rifatul min yang kita sebut itu. Mengembalikan sifat ma'nawiyah kepada sifat ma'aninya Allah. Bahwa iradatku adalah dari iradatnya Allah. Kembalikan, enggak ada iradat kita, yang ada hanya iradat Allah. Nah, itu kalau kita mau lihat bagaimana cara memfanakan diri an iradah itu dari keinginan kita. Kembalikan sifat maknawiyah itu kepada sifat ma'ani. Aku bersaksi bahwa tiadalah iradatku melainkan dari iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kita tidak punya keinginan, kita tidak punya iradah. Yang ada itu hanya iradah Allah. Maka kita lenyapkanlah iradah kita dalam fiilnya Allah. Sehingga kalau sudah iradah kita sudah berada di fiilnya Allah, sudah kita kembalikan iradah kita kepada iradatnya Allah. Nah, ini yang kita maksud secara nafsiyah, dia tidak ada punya maksud lagi, dia tidak punya keinginan lagi. Yang ada itu hanya keinginan Allah, yang ada itu hanya tujuan dan maksudnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak ada yang lain. Maka kalam ilahi anta maksudi waridhaka matlubi itu relevan dia. Tapi jika belum lenyap iradahnya dalam iradah Allah, maka kalam ilahi anta maksudi waridhaka matlubi itu belum relevan untuk dia. Karena masih keinginannya yang muncul. Mengalamkan ilahi anta maksudi. Ilahi anta maksudi itu bi iradahnya, dengan nafsiyahnya nggak bakalan jadi. Maka ilahi anta maksudi itu mesti bi iradatillah, bi fi'lihi, mesti dengan iradatnya Allah, dengan fi'ilnya Allah. Artinya apa? Nggak, keinginan kalam yang kita ucapkan ilahi anta maksudi itu bukanlah keinginan nafsiyah kita. Jadi yang muncul itu apa? Iradatnya Allah. Kalau bagi kita kan kaunuhu muridan, kita kembalikan dia kepada iradah, kembali dia kepada sifat ma'ani. La turidu ma'a iradatillahi siwaha. Kamu tidak inginkan beserta iradahnya Allah itu sesuatu yang lain. Artinya apa? Hanya satu iradah, hanya iradah Allah. Bahkan kita ini yang tadi kita sebut tiada daya dan tiada upaya. Gambaran awal tadi kita digambarkan seperti orang yang berada dalam kandungan, yang kehidupan kita itu pasrah aja. Kemudian setelah dilahirkan kita disusui oleh ibu kita, pasrah juga kita. Mau diapain terserah. Artinya berada pada posisi tawakal yang sangat luar biasa. Kita serahin aja semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan bergantung lagi dengan nafsiyah kita ini.
bal yajri fi'lullahi fika fatakunu anta inda iradatillah. Tetapi yang terjadi itu ada apa? Yang terjadi itu adalah fi'il Allah yang berlaku pada dirinya. Kira-kira kalau orang sudah sampai pada fi'il Allah, orangnya siapa ini kira-kira? Makomnya di mana ini? Ini kan lagi fi'il Allah kan? Kalau fana dari makhluk biiznillah, fana anil hawa bi amrillah, fana anil iradah bi fi'lillah, maka perbuatannya adalah perbuatan Allah. Sampai dalam Quran yang mengatakan fi'lullah itu makom siapa? Hah? Makom Sayyidina Al-Khidir ketika dia bertemu dengan Sayyidina Musa alaihi salatu wasalam. Fatakunu anta inda iradatillah, maka adalah kamu ketika itu bersama dengan iradahnya Allah dan fiilnya Allah. Sakinal jawarih mutmainnal janan munsyarihas sadri munawwaral wajhi amiral batni ghaniyan anil asya' bi khaliqiha. Sehingga apa yang terjadi? Jiwamu merasa tenang, qalbumu nyaman, dadamu lapang, wajahmu berseri, perutmu nggak lapar lagi. Lalu apa lagi? Ghinaya 'anil asya' bi khaliqiha, cukup Allah baginya, nggak ada butuh yang lain. Itu kalau fi'il Allah berlaku pada diri seorang hamba. Iradah Allah atau dia seorang hamba ini berada dalam iradahnya Allah dan dalam fi'ilnya Allah, maka ruhnya jadi nyaman, tenang. Kita kira-kira gimana? Ruhnya udah tenang belum? Hah? Udah tenang belum ruhnya? Udah nyaman belum? Maka salah satu indikator ini, karena ini kalau kita hubungkan dengan bab sholat, salah satu indikator kalau mau cari khusyuk itu, sholatnya mesti tenang. Kalau nggak tenang, nggak bakalan. Ruhnya nyaman, tenang ruhnya. Makanya lagi-lagi untuk berubudiyah kepada Allah itu mesti dengan niat. Niatnya mesti benar. Kalau mau beribadah kepada Allah itu niatnya benar. Kalau niat beribadah dengan Allah, niat ingin bertemu dengan Allah, apa yang dilakukan? Maka persiapannya juga perfect. Persiapannya juga harus sempurna. Gak ada persiapannya tidak sempurna. Kita kan gak begitu kan prakteknya. Kita gak ada persiapan menghadapi Allah. Gimana kira-kira, benar gak itu? Kita lebih persiapan ketika mau diajak bertemu dengan pejabat. Atau kira-kira Bapak ini diundang sama Presiden Prabowo ke istana. Gimana kira-kira? Itu persiapannya apa itu? Ngukur jas, beli baju baru, beli sepatu baru, cukuran, gitu ya. Pakai minyak wangi. Gitu enggak? Hah? Lah ini mau ketemu Allah, nggak ada persiapan sama sekali. Lah, gimana? Nggak nyaman. Nih contohnya nih. Ini apa nih? Karpet. Kita tanya nih, nyaman nggak sholat di sini? Gimana Pak pengurus, nyaman nggak? Kalau nggak nyaman ganti nih karpet. Ya itu salah satu persiapan. Ya begitu. Ini bagi siapa saja pengurus masjid yang dengar, pengurus musola, kalau karpetnya sudah nggak kondusif, ganti karpet.
Ini kan kadang karpetnya bau, kadang ya. Bau karpet itu kan tahu tuh. Kalau udah bau begitu mesti ganti. Maka nanti ada program ganti karpet. Beli yang tebal kayak gitu. Itu salah satu persiapan. Beli yang tebal. Atau paling tidak selemah-lemah iman di rumah. Selemah-lemah iman itu di rumah cari yang nyaman. Nyamankan dulu. Kalau nggak nyaman bagaimana kita menghadap? Itu yang tadi kita sebut bab niat itu penting. Persiapannya kalau bab niat itu apa? Semuanya disiapkan. Kalau orang mau niat nikah, apa yang disiapkan ya? Siapin modal. Hah? Ya udah pasti calonnya, Pak. Kalau nggak ada calonnya, apa yang mau disiapin? Gitu ya. Semuanya dipersiapkan dan dihitung semuanya. Apalagi yang kurang ya, apalagi yang kurang. Itu tanda apa? Tanda dia punya niat. Nah pertanyaannya sekarang, kita sama Allah punya niat nggak? Maunya yang enteng doang kan? Wuduknya pup sus jadi. Semestinya seperti kita mau diundang oleh presiden ke istana tadi itu, siapkan semuanya. Maka kalau menghadap Allah itu, kalau bisa baju baru terus. Bajunya yang paling bagus. Ya kan? Sejadahnya yang paling oke. Gitu. Kalau memang kita punya persiapan, itu persiapannya. Nah tapi kan selama ini kita tidak begitu. Ya kenapa tidak begitu? Ya karena kita yang sibuk dengan nafsiyah kita saja. Kita hanya sibuk mendandani diri kita untuk bukan menghadap Allah, tapi sibuk mendandani diri karena ingin dipandang oleh makhluk. Tidak mendandani diri karena ingin dipandang Allah, tapi mendandani diri karena ingin dipandang dari makhluk. Nah sekarang mendandani diri itu karena makhluk. Sekarang makhluknya buang, lenyapkan makhluknya, fanakan makhluknya. Nggak ada lagi urusan mendandani diri itu karena makhluk, tapi mendandani diri itu karena ingin bertemu Sang Maha Khalik itu. Disitulah butuh toharoh. Toharoh dalam ilmu fikih itu kan membersihkan, bersih semuanya dari hadas dan najis. Tapi kalau kita masuk bab ketorikotan, bab hakikat dan bab ma'rifat, maka yang paling penting itu disitu adalah toharoh zahir dan batin. Maka batinnya mesti ditoharohkan. Enggak hanya jasadiah saja yang ditoharohkan, tapi batiniah itu juga mesti ditoharohkan. Itu kenapa Abu Yazid Al-Bustami mengalamkan tawaddu' bima'il ghaib in kunta dza sirrin. Berwuduklah kamu dengan ma'al ghaib, air ghaib, itu dengan catatan jika kamu punya sir. Ya kalau belum punya sir ya belum bisa. Artinya zahir batin itu mesti disucikan. Lah gimana kita masuk ke sini jika batinnya tidak suci? Bagaimana merasa nyaman? Enggak bakalan nyaman kalau tidak suci. Makanya tempat sholat itu perlu diperhatikan, pakaian juga perlu diperhatikan, lalu badan juga perlu diperhatikan. Kembali lagi kita pada sampel tadi itu. Jika kita diundang presiden ke istana, tapi kita burket. Apa itu burket? Nah, ketiaknya bau. Gimana tuh? Gini terus orang itu, gak nyaman orang dengan kita. Terus bagaimana? Muncullah berbagai produk deodoran gitu ya. Muncul berbagai produk deodoran. Kata ada Mursal, solusinya adalah deodoran SR12 gitu. Iklan dia. Itu salah satunya.
wangikan diri, wangi. Lah kalau semuanya bersih, wangi dan itu enak dan nyaman. Apalagi yang selalu diingatkan itu apa? Bersiwak. Kalau bahasa kitanya gosok gigi. Setiap sholat kalau bisa. Oke, kita kembali ke sini. Itu kalau irodah kita sudah bersama dengan irodahnya Allah. Maunya Allah aja gimana? Maka kalau sudah maunya Allah, kita sudah ikutin maunya Allah, dan aktivitas kita sudah atas geraknya Allah, atas fiilnya Allah, maka disitulah ruh kita merasa tenang, qalbu merasa mutmainnah. Lah qalbu mutmainnah dengan apa? Qalbu bisa mutmainnah, bisa tenang itu dengan zikrullah. Nggak ada lain dari itu. Artinya apa? Maka wajib bagi setiap kita untuk mengisi qalbunya dengan zikrullah, supaya dia bisa tenang. Kan? Pulangnya ke zikir Allah juga. Nggak ada yang lain. Kembali lagi ke situ, zikrullah. Kalau zikir Allah di qalbu sudah nyaman, sudah ada Allah disebut di situ, Allah tenang ya, tenang, nyaman, tenang. Di ketenangan itu qalbunya menyebut Allah, hening gitu ya, hening, kemudian disebut Allah. Ini dalam istilah orang thariqah disebut dengan wukuf. Salah satunya disebut dengan wukuf qalbi. Wukuf qalbi itu nyebut Allah dalam qalbu. Tenang gini aja tapi qalbu nyebut Allah. Coba bayangkan, coba nikmatin dengan kenyamanan, dengan ketenangan, lalu qalbu menyebut nama Allah. Nikmat gak tuh? Wah, itu sangat nikmat sekali. Nggak percaya coba. Jangan percaya dulu kalau nggak dicobain. Ntar coba, tenang, nyaman, lalu sebut Allah dalam qalbu, nikmatin. Ntar kasih tahu ya Pak kalau dicoba. Coba aja. Jangan dengerin kalam-kalam aja, coba. Benar nggak? Dikatakan Al-Quran, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah berzikir kepada Allah itu buat kalbu menjadi tenang. Benar nggak? Coba dulu. Coba zikir. Tenang nggak kalbu? Itu untuk pembuktiannya. Maka apa yang kita bincangkan ini juga mesti ada contohnya dan ada aplikasinya. Benar enggak begitu? Benar enggak ketika keinginan kita sudah tidak ada, lalu semua yang berlaku itu adalah keinginannya Allah Subhanahu wa taala? Disitulah kenyamanan yang sangat luar biasa. Biasanya para santri itu kerjaannya apa? Dia minta amalan kepada gurunya supaya bisa bertemu dengan Nabi. Disuruhlah salawat sekian. Tapi yang muncul itu keinginan nafsiyah untuk bertemu dengan Nabi. Udah sekian, udah belajar, udah diamalin ini, sholawat itu, tapi enggak juga bertemu dengan Rasulullah. Kenapa? Karena yang muncul itu adalah keinginan nafsiyah. Ketika keinginan nafsiyah tidak ada lagi, di situ Allah anugerahi. Berapa banyak cerita para ulama, dia bertemu dengan Rasulullah itu bukan lagi nafsuan. Artinya apa? Tidak lagi kehendak dirinya sendiri, tapi Allah yang hendaki dia bertemu dengan rohani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu juga kita dalam bab ini yang sedang kita bincangkan ini, orangnya sudah tawakal, orangnya sudah menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya sudah menyerah kepada Allah, kira-kira aktivitasnya gimana? Yang dilakukannya gimana? Ya semuanya atas izin Allah. Dia ajarin oleh Allah ilmu. Lalu Allah berikan pakaian anwar. Nah, kalau sudah masuk kepada yaksuka anwarahu, ini siapa ini orang ini? Sudah dapat pakaian, sudah dapat jubahnya dari nur. Ini orangnya siapa ini?
Itu dia tuh. Wa yunziluka manazila man salafa min ulil ilmi al-awwali fatakuna munkasiran abada. Maka diberikan kepadamu manzilah, maqam orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kamu ketika itu tunduk dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tathbutu fika syahwatun wa iradatun kal ina'il munsalimi alladhi la yasbutu fihi ma'i'un wala kadarun fatafna an akhlaqil bashariyyati fala yuqbala batinuka sakina ghaira iradatillahi azza wa jalla. Maka di dalam dirimu tidak ada lagi syahwat dan iradah. Tuh, kalau orang yang sudah masuk pada sini, Allah berikan maqam manzilah. Kalau sudah ada manzilah di sisi Allah, orangnya siapa? Orangnya adalah kekasihnya Allah. Kalau sudah Allah kasih manzilah, maka tidak ada lagi syahwat dan iradah dalam dirinya. Kalaupun ada iradah dan syahwat dalam dirinya itu sama seperti ini gelas, tapi gelasnya bocor. Kalau gelas bocor, nampung air enggak? Nah, kira-kira gambarannya juga seperti itu. Seperti itulah adanya syahwat dan iradah dalam dirinya. Sehingga yang ada dalam itu tidak bersih, tidak kotor. Maka yang ada itu dia terhindar, sudah fana dari akhlak basyariah. Enggak ada lagi urusan basyariah ini. Fala yuqbala batinuka sakinan ghaira iradatillah. Maka batinmu tidak akan tenang kecuali mengikuti iradahnya Allah. Jadi tidak tenang dia kalau bukan mengikuti gerak Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tadi kan dikatakan fala tataharraku fika bika wa la ta'tamidu 'alaika laka. Ini kan geraknya bukan gerak nafsiyah. Itu dia. Tapi geraknya sudah berdasarkan gerak fiilnya Allah Subhanahu wa taala. Fa hina idzin yudafu ilaika at-takwin wa gharqul 'adah. Maka ketika itu kalau sudah berada pada posisi itu, maka Allah anugerahi kepadamu at-takwin dan gharqul 'adah. Takwin itu penciptaan, gharqul 'adah itu karamat kalau bagi aulia Allah. Kalau bagi para nabi disebut dengan mukjizat. Nah, ini babnya adalah bab karamah. Allah berikan karamat kepadamu. Kalau Allah sudah berikan karamat kepadamu, fayura dzalika minka fi dhahiril fi'li, maka akan terlihat oleh orang, kamu terlihat oleh orang seolah-olah kamu itu yang ngerjakan. Kamu yang bisa menciptakan sesuatu, kamu yang bisa membuat sesuatu yang di luar nalar, yang disebut dengan gharqul 'adah, yang dikemas dalam bab karamat dan bab mukjizat itu. Fi dhahiril fi'li wal hukmi wa huwa fi'lullah tabaraka ta'ala wa iradatuhu haqqan fil ilmi. Pada dasarnya itu semua adalah fiilnya Allah tabaraka ta'ala dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala haqqan. Jadi bukan keinginan ini orang alim ini kekasih Allah ini, tidak, tapi karena keinginannya Allah. Fatadkhulu hina izin fi zumratil munkasirati qulubuhum alladhi kusirat iradatuhu al-bashariyah wa uzilat sahwatuhum at-tabi'ah fastu'nifat lahum iradatun rabbaniyah wa syahwatun idafiyatun kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hubbiba ilayya minad dunya min dunyakum at-tayyibu wan nisa'u wa ju'ilati qurratu 'aini fis shalah.
fa udifa dzalika ba'da an kharaja minhu wa zawala anhu tahqiqan bima asyarna wa taqaddama. Wa qala ta'ala ana 'indal munkasirati qulubuhum min ajli. Maka ketika itu kamu sudah masuk ke dalam kelompok orang yang sudah tunduk dan pasrah kalbunya kepada orang-orang yang sudah begini, yang sudah tunduk kalbunya. Artinya apa? Iradahnya secara basariah tidak ada lagi. Kalau kita bahasakan kusirat iradatuhul basyariyah, sudah pecah. Sudah tidak ada lagi keinginan basyariahnya, sudah tidak ada lagi. Sehingga syahwat batiniahnya juga tidak ada lagi. Yang ada itu adalah iradah berdasarkan ilhamnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi. Semuanya sudah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita perhatikan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang tadi dikatakan, dari duniamu itu ada 3 hal yang jadi perhatian. Yang pertama kebaikan, yang kedua nisa, perempuan, dan yang ketiga bagaimana kamu menjadikan sholat itu seperti qurrata ayun. Artinya apa? Sholat, menikmatin sholat, nikmat ya. Fa'udi fadzalika ba'da an kharaja minhu wa zawala anhu tahqiqan bima asyarna. Sehingga setelah itu dia tidak butuh lagi hal yang begituan. Maka dikalamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana 'indal munkasirati qulubuhum min ajli. Saya, kata Allah, bersama hamba yang patah hati. Maksudnya apa itu? Hamba yang patah hati karena aku. Artinya apa? Hamba yang tunduk karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tunduknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tunduk kepada yang lain. Kalau dia tunduk, patuhnya hanya karena Allah. Min ajlihi, bukan karena ajli yang lain. Bukan karena manusia ingin dipandang oleh orang manusia dia adalah seorang santri yang patuh dan tunduk. Tidak begitu. Masih panjang ya? Berikutnya, fa inna Allah ta'ala la yakunu 'indaka hatta tankasira jumlatu hawaka wa iradatika fa idzan kasurat wa lam yathbut fika syai'un wa lam yasluh fika syai'un ansyaka Allahu faja'ala fika iradatan faturidu bitilkal irada fa idza sirta fi tilkal iradatil munsya'ati fika kasaraha Rabbu ta'ala biwujudika fiha fatakunu munkasiral qalbi abada wa huwa la yazalu yujaddidu fika iradatan thumma yuziluha 'inda wujudika fima hakadha ila ay yablughal kitabu ajalah fayahsulu al-liqa'u fahadha huwa al-ma'na indal munkasirati qulubuhum min ajli. Apa maksudnya itu munkasirul li ajli itu? Kata Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yakunu indaka, tidak ada di sisimu, hatta tankasira jumlata hawaka, sehingga kamu mampu memecahkan, menundukkan hawamu dan menundukkan keinginanmu, tunduk dia. Jadi semuanya mesti kembali lagi menundukkan nafsiyah. Isinya semuanya menundukkan nafsiyah, tidak bisa tidak ditundukkan. Nafsiyah ini mesti terkendali dia. Dan bahkan yang mengendalikan itu bukan diri, tapi yang mengendalikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang sudah mengendalikan diri, maka semuanya akan Allah jadikan kepada diri itu apa saja. Faja'ala fika iradatan, maka ketika itu dijadikan pada dirimu itu ada iradah. Faturidu bitilkal iradah. Tapi ini bukan keinginan secara nafsiyah. Lagi-lagi bukan keinginan secara nafsiyah. Tapi semuanya keinginan karena tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sampai ke bawah itu semuanya menggambarkan terkait dengan bagaimana kita mesti mengendalikan, menundukkan nafsiyah itu. Jadi memang memecah nafsiyah itu, memukul nafsiyah, tidak mengasih ruang, tidak mengasih tempat kepada nafsiyah, kepada diri itu. Ini prakteknya lumayan ini. Bicaranya ya enak beginian, cuman ketika kita sudah mau masuk ke dalam prakteknya, gimana supaya nafsiyah itu bisa tunduk. Nah, inilah PR-nya. Dalam ilmu fikih, ini kita membicara dalam ilmu fikih. Dalam ilmu fikih, ibadah itu disebut apa? Beban ya? Hah? Kan orang-orang sudah balik berakal, maka dia sudah disebut apa? Mukallaf. Mukallaf itu artinya apa? Nah, ini nih masalah kita di situ. Karena kita masih terbebani. Kenapa masih terbebani? Karena yang aktif itu nafsiyah. Maka supaya nafsiyah menundukkan nafsiyah itu, maka beri dia aktivitas yang membuat dia terbebani. Coba bayangkan. Subuh-subuh itu enak tidur loh, tapi disuruh sholat. Tengah malam itu enaknya tidur, tapi disuruh bangun malam. Jam segini sudah jam tidur, tapi masih duduk di sini. Ya kan? Artinya kasih dia nafsu itu sesuatu yang melawan dia, yang menyalahi dia. Yang diingini oleh nafsu apa? Senang-senang, sekehendak hatinya saja. Nah, sekarang kasih lawannya. Jam segini enaknya ngopi, nongkrong di mana kayak gitu. Tapi enggak, kasih itu. Ini udah waktunya tidur ini, tapi masih ngaji. Maka untuk menundukkan nafsiyah itu salah satu metodologinya berarti dia dengan apa yang tidak dia suka. Coba kita bicara bab thariqah. Zikir 70.000. Nah, itu enggak suka dia itu. Mendengar angkanya saya pusing dia. Zikir 70.000, cara ngitungnya gimana kan? Muncul di situ. Enggak perlu dihitung gimana cara hitungnya, jalan aja gitu. Tapi dia muncul kali-kalinya, gimana cara hitungnya, ujungnya apa? Ujungnya tidak dikerjakan. Ujungnya tidak dikerjakan. Karena dia hanya cari argumentasi-argumentasi supaya dia tidak lakukan. Itulah masalah nafsiyah itu. Maka dibikin nafsiyah itu patah hati dia. Tapi li ajlillah. Tapi karena Allah. Kan patah hati dia itu. Pas mau tidur enak bangun. Zikir, duduk, itu capek loh kaki ini. Ngapain zikir lama-lama bikin kaki capek? Ya? Tapi itu dilakukan. Dilakukan itu. Sehingga ujungnya apa? Enggak terasa beban lagi, enggak terbebani lagi. Kita ibadah itu mesti sampai ke situ. Jangan ibadah itu kita merasa terbebani. Kita kan sibuk karena beban saja. Dengan alasan, wah, dia sudah mukallaf. Wa mana qaulina 'inda wujudika fiha huwa rukunuka wa tuma'ninatuka ilaiha. Dan makna kalam Allah inda wujudika, dengan keberadaanmu dan keberadaan kita ini, maka tentu kecenderungan kita, ketenangan kita itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang kita itu ya karena Allah. Enggak ada karena yang lain. Maka kalau sudah begitu, semuanya sudah fana, mulai dari 3 hal yang tadi kita sebut, fana dari makhluk, fana dari hawa, fana dari iradah, maka ini berlaku hadis qudsi.
Qala ta'ala fi hadisihi al-qudsi alladhi yarwihi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, fa iza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma' wa basaruhu alladhi yubsir wa yadahu allati yabtish biha wa rijlahu allati yamshi biha. Ini orangnya yang sedang kita bicarain dari awal itu, ini orangnya. Ya. Seorang hamba itu kalau mau mendekat kepada Allah itu dengan apa? Mendekatlah dengan nawafil, dengan yang sunnah. Kalau yang wajib mah sudah jadi kewajiban kita. 5 waktu sehari semalam itu ya tadi yang Bapak Ibu sebut, karena sudah mukallaf itu dikasih beban itu 5 waktu sehari semalam, sehingga terbebanilah dia. Tetapi mendekat kepada Allah itu bin nawafil hatta uhibbahu, sehingga kata Allah aku cintai itu seorang hamba. Bin nawafil, bukan dengan yang wajib. Kalau yang wajib itu kalau nggak dikerjain kita yang dosa. Ini kalau nawafil, kalau nggak dikerjain nggak dosa. Tapi kalau dikerjain dapat pahala. Maksudnya apa? Dapat perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah katakan cinta, ini lagi-lagi babnya sudah masuk bab cinta. Kalau Allah sudah katakan cinta, kuntu sam'ahu alladhi yasma'. Bahasa kitanya apa itu? Ini hamba itu dengar, itu dengarnya dengan pendengaranku loh gitu. Bukan dengan pendengaran dia. Kenapa bukan dengan pendengaran dia? Karena samanya dia atau tiadalah samanya melainkan dari samanya Allah. Sudah dikembalikan, tidak ada dia. Maka disitulah dikalamkan. Maka dia mendengar dengan pendengaranku, dia melihat dengan penglihatanku, dia menyentuh dengan sentuhanku, dia berjalan atas izinku. Semuanya Allah, fi'il Allah sudah berlaku sama dia. Maka itulah kenapa ketika ada yang hina kekasihnya Allah, Allah langsung umumkan perang dengan dia. Karena laku dan aktivitas kekasihnya itu ya aktivitasnya Allah gitu. Karena dia sudah kembalikan sifat ma'nawiyah kepada sifat ma'aninya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di dalam lafaz hadis yang lain dikatakan apa? Fabi yasma wa bi yabtish wa bi yaqil. Ya, dia mendengar itu denganku kata Allah. Dia jalanku denganku, dengan berpikir pun dengan aku. Ya, semuanya sudah dengan Allah. Karena dia sudah nol. Karena dia sudah kembalikan semua. Karena dia sudah tundukkan ananiyahnya, dia telah tundukkan egonya. Kalau begitu, syarat jadi wali Allah itu sederhana tuh. Hah? Syarat jadi wali Allah itu cukup menundukkan nafsiyah. Yang gitu kan kesimpulannya dari tadi. Cukup menolkan diri sudah jadi wali Allah sudah. Enggak banyak kan? Itu aja. Itu catatannya kalau mau jadi walinya Allah, mau jadi kekasihnya Allah. Ya kalau nggak mau jadi kekasihnya Allah ya nggak apa-apa juga. Kasihlah ruang untuk nafsiyah sebanyak-banyaknya. Tapi jika menginginkan cinta, kasihnya dan menjadi orang spesialnya Allah, jangan kasih ruang untuk nafsiyah. Nggak ada cerita. Kalau dikasih ruang kita yang habis olehnya. وهذا إنما يكون في حالة الفناء لا غير فإذا فنيت أنك وعن الخلق والخلق إنما هو خير وشر وكذلك أنت خير وشر فلم ترج غيرهم
khairahum wa la takhafu syarrahum baqiyallahu wahdahu kama kan fa fi qadrillahi khairun wa syarrun fayu'minuka min syarrihi wa yuhrikuka fi biharil khairihi fatakuna wi'a kulli khairin wa manba'an li kulli ni'matin wa sururin wa huburin wa diya'a amina wa sukunin. Maka kalau sudah fana, kalau sudah lenyap, maka apabila kamu telah fana dari dirimu dan fana dari makhluk, dan di makhluk itu ada yang kita sebut ada kebaikan, ada kejahatan, demikian juga kamu. Kita ini juga ada kebaikannya, sisi baiknya, dan juga ada sisi jahatnya. Dan ketahuilah, kita tidak, kamu atau untuk masuk dalam bab fana dari makhluk itu, kita tidak butuh kebaikan orang lain. Jadi seseorang itu tidak butuh kebaikan orang lain, dan kita ini nggak butuh kebaikan orang lain, dan tidak pula takut dengan keburukan orang lain. Lagi-lagi tidak butuh kebaikan orang, nggak takut kepada kejahatan orang lain. Itu siapa itu? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Karena kuncinya sudah disebut, dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Yang ada itu ada apa? Allah wahdah. Allah itu esa, sebagaimana dulunya Allah esa, sampai sekarang Allah juga esa. Maka dalam takdirnya Allah Subhanahu wa taala itu ada yang baik dan ada yang buruk. Maka Allah amankan kamu dari takdir buruknya Allah, dan Allah tenggelamkan kamu di dalam lautan kebaikannya. Gimana kira-kira kalau Allah tenggelamkan kita di lautan kebaikan? Fatakunu wi'a kulli khair, maka adalah kita semua atau orang yang ditenggelamkan di dalam lautan kebaikannya Allah, maka tentu semuanya isinya baik aja, semuanya nikmat, semuanya kebahagiaan, semuanya ada ketenangan, semuanya ada cahaya, semuanya lengkap di situ. Fal fana wal muna wal muntaha wal muntaha haddun wa maraddun wa yantahi ilahi masirul awliya wa huwa al istiqamatu allati talabaha man taqaddama min al awliya wal abdal. Nah, ini dikasih judul ini orang yang kita bincangin tadi itu, itulah yang diinginkan oleh seseorang yang ingin menjadi kekasih Allah. Siapa dia? Itulah para aulia dan para abdal. Para aulia dan para abdal itu yang dicarinya adalah istiqomah. Mesti dia berada pada posisi istiqomah. Kalau dia istiqomah, ayyafnau an iradatihim wa tubaddalu bi iradatil haqqi azza wa jalla. Maka dia fana dari keinginannya, dari iradatnya. Kalau dia sudah fana dari iradatnya itu diganti dengan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Fayuriduna bi iradatil haqqi abadan ila wafatih. Maka sepanjang hidupnya tidak ada lagi iradahnya dia, tapi berlaku iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Walihadza sumu abdalan. Itulah kenapa mereka disebut dengan wali abdal. Jadi nggak ada lagi, dia tidak punya keinginan secara nafsiyah. Jadi kalau orang tanya apa ciri-ciri wali abdal, ciri-cirinya adalah dia tidak punya keinginan lagi secara nafsiyah. Atau kalau kita runut ke belakang, minggu lalu kita bincangkan siapa? Khatmul Aulia. Sekarang kita bincangkan wali abdal. Abdal nih yang kita bincangkan. Maka syarat abdal itu mesti fana 3 hal. Fana dari makhluk, fana dari hawa, fana dari iradah. Maka dia jadi abdal. Radhiyallahu anhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Kalau kita melihat sekelumit manakib dari Abu Yazid Al-Bustami, Abu Yazid Al-Bustami itu punya keinginan satu aja. Apa coba?
Apa keinginan Abu Yazid Al-Bustami? Cuma satu aja. Uridu la uridu. Yang aku inginkan aku tidak ingin. Artinya apa? Dia tidak punya iradah secara nafsiyah. Yang ada itu hanya iradah Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah, kamu mau apa? Uridu la urid. Keren yang jawabnya. Uridu la urid. Karena dia sudah lenyapkan nafsiyahnya di situ. Yang ada itu hanya iradahnya Allah. Ya tergantung maunya Allah apa. Serahin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Sekarang kita bicara dosa ini. Orang-orang ini ada dosanya enggak? Hah? Ada, ini kita lihat. Fadzunubu haula'i sadah ay yushriku iradatal haqq bi iradatihim ala wajhi sahwi wan nisyan wa ghalabatil hali wa dahsyati fayudrikuhumullahu ta'ala bi rahmatihi bi tadhkirati wal yaqzati fayarji'u an dzalika wa yastaghfirullahu rabbahum. Dosanya wali-wali itu kalau iradahnya dia apa namanya? Dia gabungkan dengan iradatnya Allah. Musyrik, dosa dia. Kan semestinya tidak ada, yang ada itu hanya iradah Allah saja. Ini digabungkan iradah dia ada, iradah Allah juga ada. Itu udah masuk bab dosa itu. Nah, kira-kira kalau kita dukur dengan gitu, enggak dosa aja itu isi diari kita setiap hari. Ini ukurannya ini. Dia merasa punya keinginan sama keinginannya dengan keinginan Allah, itu sudah masuk bab dosa. Tapi walaupun demikian dengan ada kelalaian dia, dengan ada lupanya dia, dengan ada rasa takutnya beliau, lalu Allah menginginkan dengan rahmatnya kembali lagi dia, sadar lagi dia. Kalau dia kembali kepada Allah, maka Allah ampuni. Maka para kekasih Allah itu kalau melakukan kesalahan dia langsung segera taubat. Jadi nggak ada tunggu waktu, ntar ya taubatnya 2 minggu lagi, atau taubatnya berapa bulan lagi menjelang puasa, gitu ya. Ntar taubatnya bulan puasa aja, enggak. Kalau para wali Allah itu lupa sekali dia dengan Allah, dia langsung taubat. Itulah kenapa rahasia yang sering kita sebutkan, setiap hari itu kita mesti berada pada ranah taubat itu. Ya paling tidak itu di bab mandi yang sering kita sebut. Kalau tidak mandi wajib ya mandi taubat gitu. Itu yang selalu itu. Orang yang terpelihara dari iradah siapa? Yang tidak punya iradah siapa? Hah? Idza la ma'suma 'anil iradah illa al malaikah. Yang tidak punya iradat itu cuma malaikat. Karena malaikat dia cuma ngikutin apa yang diperintahin Allah. Tasbih kata Allah ya tasbih aja kerjanya sampai hari kiamat. Dia tidak punya iradah. Terpelihara dia dari iradah. Wal anbiya usimu minal hawa. Kalau para nabi kata Syekh Qadir, dia itu terpelihara dari hawa. Enggak ada hawanya, nafsunya enggak ada, karena nafsunya sudah berada pada nafsu kamilah mukamilah. Enggak main lagi nafsu amarah, lawam, enggak. Itu bukan para nabi itu. Itu mah kita-kita. Sekarang sedang mutmainnah selesai ini, jebol lagi turun ke amarah. Ya kan? Nah, itulah yang perlu kita selalu asa-asa supaya tidak turun lagi ke bawah. Wa baqiyatul khalqi minal insi wal jinni al mukallafina lam yu'samu minhuma ghaira anna al awliya ba'duhum yuhfazuna 'anil hawa. Manusia dan jin itu dia punya iradah. Dia tidak terpelihara dari tidak punya iradah. Tetapi wali Allah dia terpelihara dia dari
hawa. Kan ini bedanya nabi dan rasul. Nabi dengan wali apa? Kalau nabi disebut dengan maksum, kalau para wali disebut dengan mahfuz. Para nabi maksumun anil hawa, para wali mahfuzun anil hawa. Wal abdal anil iradah. Kata kunci abdal itu di iradah. Kalau walinya wali abdal, dia sudah fana, dia di iradah, dia tidak punya keinginan lagi. Yang ada itu hanya keinginannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yu'samuna minhuma ala ma'na yajuzu fi haqqihim al-mailu ilaihima fil ahyan summa yatadarakuhumullahu azza wa jalla bil yaqzati bi rahmatihi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka yang menjadi bagian akhir ini dari perbincangan kita malam ini terkait dengan bab fana ini, kita mesti menapaki jalan ini kalau kita mau kembali, kalau kita mau masuk kepada futuhul ghaib, ya kan? Kajian kita kan futuhul ghaib, untuk membuka yang gaib itu, supaya yang gaib itu bisa terbuka. Salah satunya lewat tema kita hari ini, maka kita mesti fanakan diri dari apa? Fanakan diri dari makhluk, fanakan diri dari hawa, fanakan diri dari iradah atau keinginan. Maka disitulah nanti Allah izinkan untuk membuka atau yang disebut dengan futuhul ghaib. Tapi ini baru pasal yang ke-6, masih banyak lagi untuk membuka yang gaib itu, masih panjang lagi ceritanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ketika kita membaca ini, kita sedang bincangkan wali Allah yang gelarnya di sini adalah Abdal. Ini adalah pakaiannya Abdal. Maka kalau kita pengen menjadi kekasihnya Allah pada level ini, maka pakaiannya ini mesti fana. Maka tidak ada lagi urusan nafsiyah. Artinya kalau kita kembali kepada kitab Sirul Asrar, apa itu? Nafsiyahnya sudah diganti kepada ruhiyah. Nah kan prosesi kita itu di situ. Bagaimana prosesi mengganti ruhiyah kepada nafsiyah? Yang dominan dalam diri kita itu adalah ruhiyah. Kalau sekarang kan yang dominan dalam diri kita apa? Ya nafsiyah. Nah itulah tugas kita itu, bagaimana nafsiyah itu mulai kita tundukkan, nafsiyah itu mulai ya kita pecahkan nafsiyah itu. Walaupun sebagian orang mengatakan pecahkan saja gelasnya. Nah sekarang pecahkan saja nafsiyahnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa شفايا ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa
فإن